Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Gifari. Saya perwakilan dari Divisi Kajian dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan share tentang materi UTS Anggaran Perusahaan. Sebelumnya, untuk soalnya ini kalian bisa lihat. Bagi yang belum mempunyai soalnya, kalian bisa hubungi rekan dari Himan. Soalnya adalah di tahun 2015 penjualan eggroll ada 30, 21, 23, 23, 25 dan jumlahnya 122. Untuk langkah selanjutnya kita harus mencari X. Untuk X ini kalian bisa terserah gimana kalian, asalkan angka tersebut berurutan. Contoh, saya ingin 0, 1, 2, 3, 4, ataupun kalian ingin satunya di sini ataupun apapun, asal ke bawahnya itu harus berurutan. Dari sini ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1 gitu. Untuk selanjutnya X kuadrat. Ini 0, 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Untuk tabel selanjutnya, tabel yang ini dikali ini. 30 kali 0, 0. 21 kali 1, 21. 23 kali 2, 46. 23 kali 3, 69. 25 kali 4, 100. Lalu sesudah itu kalian harus menjumlahkan tabel ini. Ini jumlahnya jadi 10. Ini hasilnya 30. Dan ini hasilnya 236. Untuk yang selanjutnya itu kita harus mencari B, yang dimana rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jika sudah, kita tinggal masukkan saja angkanya, yang dimana N adalah 5. 5 ini adalah jumlah dari tahun yang ada di tabel sebelumnya. N adalah 5. Sigma X-nya ada 236, sigma X 10, sigma Y-nya 122. Dibagi N 5, sigma X kuadrat 30, sigma X 10 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1180 dikurangi 1220 dibagi 150 dikurangi 100. Hasilnya min 40 dibagi 50, hasilnya adalah min 0,8. Ini adalah hasil dari B tersebut. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai A, yang dimana rumusnya adalah sigma Y per N min B kali sigma X per N, yang dimana sigma Y nya itu tadi di tabel 122, N nya itu 5, dan B tadi kita sudah ketahui bahwa min 0,8, sigma X nya 10, N nya 5. Hasilnya adalah 24,4, dan hasil dari min 0,8 dikali 10 per 5 itu min 1/6, hasilnya adalah 26. Ini untuk jawaban A. Yang selanjutnya yaitu kita harus mencari Y, yang dimana rumusnya adalah A ditambah B kali X, yang dimana A sudah diketahui, A nya itu 26, B nya tadi udah ketahui min 0,8, dan X nya yang ditanyakan. Di sini di soal nomor 1 yang ditanyakan yaitu X 2025. Caranya yaitu X 2025 dikurangi tahun yang terakhir ada di tabel, yaitu 2019 dikali 1 ditambah 4. Hasilnya yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10. Sudah itu X sudah diketahui, X-nya itu 10, tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Y sama dengan 26 plus
min 0,8 kali X, X-nya 10 sama dengan 26 tambah min 0,8 dikali 10 min 8 sama dengan 18. Soal berikutnya yang ditanyakan adalah X jika X 2030. Langkahnya sama seperti yang tadi, 2030 dikurangi 2019 dikali 1 hasilnya 11 ditambah 4 sama dengan 15. Lalu tinggal masukin saja ke dalam rumus, Y sama dengan 26 ditambah min 0,8 dikali 15. 26 ditambah min 12 hasilnya 14. Baik, saya akan menjelaskan nomor yang selanjutnya. Ini adalah tabel yang ditanyakan dari nomor tersebut yang dimana X adalah iklan dan Y adalah penjualan. Dari situ kita masukkan ke tabel selanjutnya, yaitu tabel XY yang dimana X kali Y 22 kali 16 sama dengan 352, 30 kali 18 sama dengan 540 dan seterusnya sampai sini. Lalu X kuadrat, yaitu ini dikuadratkan, hasilnya adalah 484, 30 kuadrat 900 dan selanjutnya. Lalu Y kuadrat, yaitu Y ini dikuadratkan, 16 dikuadratkan 256, 18 dikuadratkan 324 dan selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu kita harus mencari B-nya dulu. Rumusnya sama, N-nya 5 dikurangi sigma X-nya 180 dan sigma Y-nya 108 per 5 sigma X kuadratnya 40 untuk sigma X 180 dikuadratkan, hasilnya yaitu 2000. (2.540) dikurangi 19.440 hasilnya 1.100 per 35.200 dikurangi 32.400 hasilnya 2.800 sama dengan 0,39. Sama seperti langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai A-nya, yang dimana rumusnya sigma Y per N kali B Untuk B-nya tadi 0,39. Hasilnya adalah 21,6 dikurangi ini hasilnya 14 sama dengan hasilnya yaitu 7,56. Langkah selanjutnya yaitu mencari R, yang dimana rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya sudah ada di tabel, yang dimana
5 dikali 4108 dikurangi 180 dikali 108 akar 5 sigma x kuadrat 7040 dikurangi sigma x kuadratnya 180 dikuadratkan dikali akar 5 sigma y kuadrat 2424 dikurangi 108 dikuadratkan. Hasilnya 20.540 dikurangi 19.440 per akar 2.800 dikali akar 456. Hasilnya yaitu 0,97. Dari sini kita kuadratkan, di mana R kuadrat sama dengan 0,97 dikuadratkan sama dengan 0,94. Lalu 0,94 dikali 100%, hasilnya adalah 94%. Untuk yang selanjutnya yang ditanyakan yaitu bagaimana perubahan iklan Mbah Marijan terhadap penjualan Extra Joss. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai B tersebut kita sudah dihitung tadi, yang dimana B itu sama dengan 0,39. Artinya jika iklan Mbah Marijan ditambahkan tayangannya selama 1 kali dalam sehari, maka penjualan Extra Joss akan bertambah 0,39 juta per bulan. Untuk yang selanjutnya ditanyakan kalau iklan per bulan di TV ditetapkan menjadi 30 kali tayang, berapa penjualan Extra Joss? Berarti X-nya yaitu sama dengan 30. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Y sama dengan A-nya itu sudah ketahui bahwa 7,56 ditambah B, B-nya 0,39 dikali X. X-nya 30. Hasilnya yaitu 7,56 ditambah 11,7, hasilnya 19,26. Untuk soal yang selanjutnya yaitu apa bentuk hubungan iklan Mbah Marijan terhadap penjualan Extra Joss? Jadi hubungan iklan Mbah Marijan dengan penjualan Extra Joss itu adalah sangat kuat karena dilihat dari R-nya itu, R-nya yang dimana 0,97. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor berikutnya, yang dimana telah diketahui bahwa persediaan awalnya yaitu 50, ini persediaan awal 50, persediaan akhirnya 65, dan untuk penjualan triwulan pertama 215, triwulan kedua 225, triwulan ketiga 235, dan triwulan keempat 235 juga. Untuk selanjutnya kita harus mengetahui selisih antara persediaan akhir dan awal dengan cara 65 dikurangi 50 hasilnya 15, lalu masukkan ke dalam rumus. 15 ini dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, ketika sudah mengetahui selisihnya adalah 5, kita tinggal tambahkan dengan persediaan barang awal yaitu 50. Berarti 50 ditambah 5 sama dengan 55. Nah, 55 ini kita masukkan untuk 3 kolom ini. Nah, dari sini kita pindahkan ke sini. Persediaan barang awal. Ini 55, ini ke sini, 55, ini ke sini, 55. Nah, sesudah ini kita tinggal jumlahkan saja. Untuk ini persediaan untuk produk dalam proses yaitu penjualan ditambah persediaan barang akhir. $270, ini tambah ini 280, ini tambah ini 290,
ini tambah ini 300 di sini. Lalu jika ingin mengetahui hasil dari produksi, yaitu produk dalam proses dikurangi persediaan barang awal, 270 dikurangi 50, 220, 225, ini kurang ini 235, hasilnya 925. Nah, untuk soal selanjutnya, diketahui bahwa persediaan awalnya adalah 65, persediaan akhirnya adalah 75. Kita masukkan ke dalam tabel 75 di sini, 65. Nah, caranya adalah 910 ditambah 75 dikurangi 65 dan hasilnya adalah 920. Karena yang ditanyakan adalah produksi dalam 4 triwulan, berarti 920 dibagi 4 hasilnya 230. Nah, setelah itu kita masukkan saja ke 4-4-nya. Dari sini kita tinggal selesaikan aja. Ini produksi, berarti kita selesaikannya dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa selesaikan soal ini. 235. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan saja. 235 ditambah 75, 310. Nah, dari sini 310 dikurangi 230, hasilnya adalah 80. Otomatis jika di sini 80, pasti di sininya juga pasti bakal 80 karena ini adalah pindahan dari sini. Di sini ke sini. 80. 235 ditambah 80, 315. 315 dikurangi 230, hasilnya 85. 85 pindah ke sini. Saya kasih panah aja biar pusing lah. 225 tambah 85, 310. 310 dikurangi 230, hasilnya 80. 80 pindah ke sini. Ini 80. 215 ditambah 80, 295. Ini hasilnya adalah 30. Ini jawaban untuk soal yang B ya. Yang B. Yang selanjutnya saya akan mengerjakan tentang stabilitas kombinasi. Yang diketahuinya persediaan awalnya itu 50. Jangan lupa di sini juga ditulis 50. Lalu persediaan akhirnya 75. Di sini juga 75. Nah, caranya yaitu persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu 25
sama dengan 25. Nah, karena stabilitas kombinasi ini minimal 50% persediaan stabil dan 50% produksi stabil, berarti yang dimana dua triwulan itu harus stabil baik dari persediaan maupun dari produksinya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa 25 ini karena dua triwulan yang harus sama, berarti dikurangi 2 sama dengan 23. 23 ditambah persediaan awal 50. 23 ditambah 50 sama dengan 73. Nah, jika sudah diketahui hasilnya 73, kita tinggal masukkan ke persediaan barang akhir dan juga persediaan barang awal 73. Nah, ini seperti biasa, sinyal seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal selesaikan saja. Dua 35 tambah 75 310 kurang 73 2 7 35 kurangi dikarenakan dalam stabilitas kombinasi ini harus ada dua triwulan yang sama baik dari persediaan maupun produksi. Nah, berarti di sini 237, di sini juga harus 237. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal kurangi saja. 308 dikurangi 237 hasilnya adalah 71. 71 kita tinggal isi di sini 71. Nah, tadi kan dalam stabilitas kombinasi itu harus ada dua triwulan yang sama atau stabil baik dari produksi maupun persediaan. Tadi produksinya udah ada yang sama ya, 237. Nah, sekarang tinggal persediaan. Di sini 71, pasti di sininya juga 71. Maka dari itu ke sininya juga pasti 71. Kita tinggal selesaikan saja. Nah, jangan lupa ini hasilnya. Nah, ini untuk jawaban dari stabilitas kombinasi. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada yang mengerti atau yang tidak kalian pahami, bisa kalian chat ke saya atau ke anggota divisi kajian dan keilmuan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.